Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi renungan atas apa yang terjadi pada sebagian saudara-saudara kita di beberapa daerah yang tertimpa musibah, baik musibah gempa, tsunami, dan lain-lain. Ketahuilah jemaah sekalian, termasuk bahaya dosa kesyirikan yang kelima adalah syirik itu merupakan sebab terbesar terjadinya musibah dan malapetaka di muka bumi. Dosa syirik adalah sebab terbesar terjadinya musibah dan malapetaka di muka bumi. Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman artinya tidak berbuat syirik, karena kalau orang berbuat syirik imannya batal. Bertakwa itu artinya ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Kalau itu yang mereka lakukan, kata Allah, sungguh benar-benar akan kami buka bagi mereka keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Mereka tidak mau beriman, mereka mempersekutukan Allah. Mereka tidak mau ittiba, mereka menyelisihi para rasul. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Harus merenung, harus kembali bertaubat, dan itu tanda kasih sayang Allah. Allah ingatkan kita agar bertobat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan. Di daratan gempa bumi, tsunami dari lautan, akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah timpakan kepada mereka sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan. Hanya sebagian, jemaah sekalian, bukan semuanya. Kalau semuanya, hancur kita. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Peringatan dari Allah, peringatan dari Allah untuk mereka dan untuk kita semuanya. Apa yang terjadi pada saudara kita harus menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian Allah sebutkan juga tentang umat-umat terdahulu dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambihi, setiap mereka kami azab karena dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, di antara mereka ada yang diazab dengan suara yang menggelegar sampai mematikan mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke bumi. Terjadi gempa bumi dan bumi terbelah, lalu mereka tenggelam ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Allah kabarkan kepada kita jemaah sekalian, bumi dan air itu tidak bergerak dengan sendirinya. Itu terjadi dengan izin Allah agar kita memetik pelajaran. Kemudian Allah tegaskan, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah sedikit pun tidak menzolimi mereka, tapi merekalah yang menzolimi diri-diri mereka sendiri. Apa artinya menzolimi diri sendiri? Artinya berbuat dosa. Dan dosa terbesar adalah kesyirikan dan kekafiran. Harus bertobat.
harus bertobat kepada Allah. Itulah solusi terbaik agar kita terhindar dari musibah dan malapetaka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidak turun satu musibah dan malapetaka di muka bumi kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah dan malapetaka itu dihilangkan kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sekaligus di kesempatan ini kami menghimbau, terutama untuk diri kami sendiri, kemudian kepada jamaah sekalian, dan lebih khusus lagi kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik itu di Lombok, di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah, maupun di berbagai daerah lainnya atau di belahan bumi lainnya. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghilangkan musibah dan malapetaka yang menimpa kita. Kemudian sekaligus pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Ini yang terjadi di Palu luar biasa. Terakhir saya baca informasi, sudah lebih 400 orang wafat, 500 lebih terluka berat, dan ratusan orang hilang belum ditemukan. 16.000 lebih pengungsi. Yang mengungsi yang baru sempat tercatat sudah 16.000 lebih. Luar biasa yang mereka rasakan. Maka ini kesempatan bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita dan membuktikan bahwa kita umat Islam bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita menolong saudara kita, pada hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Pada hakikatnya, ketika kita menolong saudara kita, maka kita sedang menolong diri kita sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang beriman di dunia ini, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah akan mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Jadi ingatlah, ketika kita menolong saudara kita, maka kita sedang menolong diri kita sendiri.